Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Matkul PPKN ingin mempresentasikan otonomi daerah. Otonomi daerah secara etimologi, otonomi dapat diartikan sebagai mengatur atau memerintah sendiri. Jadi pengertian otonomi daerah adalah melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, seluruh pemerintahan daerah di Indonesia begitu saja menerima perintah dari pusat sehingga ada keseragaman di setiap daerah. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan bahwa yang pertama dari Sugeng Istianto mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga daerah. Yang kedua, Ateng Syarifuddin bahwa otonomi mempunyai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan suatu kemerdekaan. Yang ketiga Syarif Saleh bahwa otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Yang keempat, Benyamin Hussein bahwa otonomi daerah untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal. Dan disimpulkan otonomi daerah adalah kewenangan mengatur dan mengurus kewenangan masyarakat setempat. Tujuan otonomi daerah dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi daerah untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang kedua untuk mencapai pemerintahan yang efisien menurut segi pemerintahan. Yang ketiga agar lebih fokus pada daerah dari segi budaya. Yang keempat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Poin B. Prinsip otonomi daerah dan model desentralisasi. Prinsip otonomi daerah terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yaitu yang pertama, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam artian daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah. Yang kedua, sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Poin model desentralisasi. Yang pertama, dekonsentrasi. Desentralisasi dalam bentuk dekonsentrasi pada hakikatnya hanya merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administrasi antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan. Yang kedua, delegasi. Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang secara tidak langsung berada di bawah pengawasan pemerintahan pusat. Yang ketiga, devolusi. Devolusi adalah pemerintahan pusat yang membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintahan pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi itu kepada unit tersebut untuk dilaksanakan secara mandiri. C. Perkembangan Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia. Yang pertama, periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Undang-undang ini menitik beratkan pada asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan KND atau Komite Nasional Daerah di Karesidenan, kabupaten, kota berotonomi, dan daerah-daerah yang dianggap perlu oleh Mendagri. Yang kedua, periode Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948. Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1948. Yang ketiga, periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Menurut undang-undang ini, daerah otonomi diganti dengan istilah daerah swatantra.
Yang keempat, periode penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959, Perpres nomor 6 tahun 1959 yang berlaku pada tanggal 7 November 1959 menitik beratkan pada kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah dengan memasukkan elemen-elemen baru. Yang kelima, periode Undang-Undang nomor 18 tahun 1960. Yang keenam, periode Undang-Undang nomor 5 tahun 1974. Undang-undang ini menyebutkan bahwa daerah berhak mengatur rumah tangganya berdasarkan asas desentralisasi. Yang ketujuh, periode Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Pada prinsipnya undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi. Yang ke-8, periode Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Undang-undang baru ini memperjelas dan mempertegas hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, antara provinsi dan pemerintahan pusat berdasarkan asas kesatuan dan administrasi dan kesatuan wilayah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.